Kebutuhan gizi pada masa tua. Kebutuhan gizi pada masa tua. Kebutuhan gizi pada masa tua. Makanan yang baik bagi orang tua di mana kesanggupan pencernaannya mulai menurun dan giginya mulai berkurang adalah makanan yang tidak banyak seratnya, lunak dan kurang berlemak. Makanan kaya protein, vitamin dan mineral adalah apa yang mereka butuhkan. Mereka memerlukan makanan kaya kalsium dan ferrum relatif dalam jumlah yang lebih daripada orang yang pertengahan umumnya. Oleh karena penyerapannya sudah berkurang. Gizi yang cukup. Gizi yang cukup. Gizi yang cukup. Apakah yang dimaksud dengan gizi yang cukup? Gizi yang cukup dapat dilihat dari beberapa ciri atau tanda yang berikut. Yang pertama, dapat memelihara berat badan yang tepat sesuai dengan tipe tubuh tinggi, sedang, pendek. Yang kedua, otot-otot dan tenunan-tenunan yang kokoh. Warna kulit yang sehat, adanya waspada atau alertness yang umum, dan kegembiraan di dalam pekerjaannya, permainannya, dan pelajarannya. Tegap tubuh yang tegak, perasaan agar pada waktu pagi setelah tidur semaran, segera pulih dari rasa penatnya setelah kegiatan fisik yang sesuai dengan tubuhnya. Selera makan yang sangat baik, menikmati makanannya, gigi dan gusi yang sehat, adanya daya tahan terhadap infeksi, bila diserang penyakit tidak mudah mendapat komplikasi dan lekas sembuh. Beberapa sebab daripada malnutrisi atau gizi salah. Beberapa sebab daripada malnutrisi atau gizi salah. Yang pertama, jumlah makanan terlalu sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan, atau makan terlalu banyak dari satu jenis sehingga yang lain tidak, dan karena itu menyebabkan seseorang kekurangan di dalam lain hal. Yang kedua, terlalu banyak makan makanan yang kurang protein, vitamin dan mineral seperti kue-kue, limun, coklat, gula-gula, mie tanpa baksonya. Yang ketiga, cara-cara atau kebiasaan makan yang salah, seperti tidak makan pagi atau banyak jajan, sehingga waktu makan tidak bisa makan lagi. Keempat, kurang tidur atau istirahat. Kelima, kurang bergerak badan di luar atau di alam atau sinar matahari. Letih oleh karena terlalu banyak bekerja, belajar atau cemas. Adanya penyakit-penyakit kronis seperti sakit gigi, amandel, dan polip. Penyakit-penyakit akut seperti pilek dan influenza. Penyakit pada gigi atau gusi sehingga makanan tidak dikunyah dengan baik dan akibatnya tidak dapat diserap dengan sempurna dari dinding usus. Kurang pengertian akan kebutuhan tubuh dan pengaruh gizi, gangguan pada alat pencernaan, kebiasaan-kebiasaan atau prasangka-prasangka salah, kemiskinan. Merencanakan keseimbangan makanan. Merencanakan keseimbangan makanan. Merencanakan keseimbangan makanan. Keseimbangan makanan harus direncanakan. Dalamnya termasuk anggaran belanja, variasi, dan lezatnya. Merencanakan suatu hidangan makanan adalah suatu pengetahuan ilmiah maupun suatu kesenian. Gizi yang baik adalah satu acara jangka panjang, bukan suatu hal yang dipikirkan hanya untuk waktu makan jam itu saja. Hidangan Anda haruslah seimbang menurut kebutuhan, bukan saja pada jam makan itu, tetapi juga untuk sehari maupun seminggu. Nilai gizi adalah satu hal yang paling perlu diperhitungkan di dalam perencanaan suatu hidangan.
Karena seorang makan terutama untuk kesehatan, bukan saja untuk kesenangan. Itulah sebabnya seseorang harus mempertahankan kebutuhan gizi dari setiap anggota keluarga Anda. Namun, ibu di rumah sukar memaksakan seseorang untuk menyukai suatu makanan yang tidak menarik. Walaupun seorang harus memilih makanannya dengan pertimbangannya, tetapi tak dapat kita sangkal bahwa pertimbangan seorang banyak dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Disinilah pentingnya jamahan seni, artist touch seorang di dalam menyediakan suatu hidangan. Yang pertama, perencanaan menu hidangan makanan menurut kebutuhan. Perencanaan menu hidangan makanan menurut kebutuhan. Perencanaan menu hidangan makanan menurut kebutuhan. Walaupun di halaman-halaman yang sebelumnya telah diuraikan mengenai jumlah zat-zat gizi tertentu bagi seseorang, namun itu hanya merupakan suatu ketentuan yang sangat umum tanpa memperkirakan keadaan pribadi seseorang. Ada beberapa faktor-faktor yang lain yang juga mempengaruhi jumlah zat gizi yang dibutuhkan, seperti pertama, kegiatan otot. Lebih banyak kegiatan atau pekerjaan fisik yang seorang lakukan, lebih banyak bahan pembakaran, karbohidrat, dan lemak yang ia butuhkan. Kedua, besar atau bentuk dan berat badan. Ketiga, keadaan iklim. Keempat, umur relatif dibandingkan dengan berat badannya. Maka anak-anak membutuhkan lebih banyak protein daripada orang dewasa. Dan juga susunan tubuh, tulang, dan otot-otot yang besar atau kecil. Serta sifat seseorang yang mudah gelisah dan cemas cenderung membutuhkan lebih banyak kalsium, ferrum, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Perencanaan menu menurut golongan makanan. Rencana dasar untuk sehari bergantung kepada 4 sehat dan 5 sempurna. Pertama, padi-padian lengkap, makanan yang kaya akan karbohidrat, 4 porsi atau lebih sehari. Dapat juga sebagian diganti dengan ubi-ubian menjadi 3 porsi padi-padian dan 1 porsi ubi. 1 porsi sama dengan 1 mangkuk padat yang telah dimasak. Contoh-contoh nasi jagung, bulgur, singkong, tales, centel, ubi, geplek, sagu, terigu, mie, bihun, soun, kentang. Kedua, golongan makanan yang kaya protein. Pertama, daging, ikan, ayam, tempe, tahu, gluten, 3 porsi. 1 porsi kira-kira 25 gram atau kira-kira sebesar dos korek api. Kedua, telur 2-3 butir seminggu, susu 3-4 mangkok sehari, dan orang dewasa 2 mangkok sehari. Kacang-kacang polong 1 hari yang telah dimasak, kacang-kacangan sendok makan sehari. Contoh-contoh: gluten, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, oncom, telur, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, kacang tolo, telur susu, keju. Ketiga, makanan kaya lemak. 3 sendok makan sehari, contoh mentega, margarin, santan, kelapa, minyak, dan coklat. Sayuran berdaun yang berwarna kuning 1 porsi atau lebih sehari. 1 porsi sama dengan 1/2 mangkuk yang dimasak atau di 1 mangkuk yang mentah. Contoh: kangkung, melinjo, daun singkong, kutuk, daun pepaya, wortel, labu merah, daun beluntas, bayam, pecai, daun pakis, daun kacang panjang, genjer. Makanan kaya vitamin C 1 porsi atau lebih sehari. 1 porsi sama dengan 1 buah yang sedang atau 1 potong yang besar dari buah yang besar. Contoh-contoh: jambu biji, pepaya, jeruk manis, jeruk peras, jeruk garut, belimbing, jeruk bali, kendondong, RBI, mangga, nanas, sirsak, tomat, dan pecai, kol mentah, dan tauge mentah.
Sayuran dan buah-buahan yang lain 2 porsi atau lebih sehari. 1 porsi sama dengan 1/2 mangkok dimasak atau 1 mangkok mentah. Contoh terung, paria, kecipir, tauge, kacang panjang, buncis, kol, ketimun, lencet, alpukat, semangka, sawo, pisang, rambutan, kesemek. Lebih banyak dari salah satu di atas dapat diberikan apabila dibutuhkan untuk pertumbuhan dan tenaga, atau baru sembuhnya seorang dari suatu penyakit atau pembedaan. Jikalau susu dan telur sukar didapat, maka perlulah ditambah porsi kacang-kacang polong, kacang tanah, dan sayuran hijau. Dan bila makanan kayak vitamin C sukar didapat, seringlah makan lalap atau sayuran mentah, yang juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Perencanaan menurut rasa seni. Perencanaan menurut rasa seni. Perencanaan menurut rasa seni. Satu menu boleh jadi sangat lengkap di dalam jumlah zat gizi yang dapat menyehatkan, tetapi dibiarkan saja di piring, tidak dimakan atau dimakan tetapi dengan kurang senang. Benar, seperti telah dikatakan bahwa seorang harus memilih makanannya dengan pertimbangannya, bukan dengan perasaannya saja. Akan tetapi faktor panca indera pun memegang peranan penting di dalam hal diterima tidaknya makanan yang dihidangkan itu. Suatu menu atau hidangan makanan atau dinikmati dengan lebih baik bila faktor panca indera pun diperhatikan. Makanan itu harus kelihatan menarik. Makanan itu harus kelihatan menarik. Makanan itu harus kelihatan menarik. Makanan harus ada variasinya, warnanya. Nasi kuning akan lebih menarik kelihatannya bila di atasnya ditaburi dengan bawang goreng dan pinggirnya dihiasi dengan irisan ketimun dan tomat. Bubur kacang hijau akan lebih menarik bila sebagian santan dipisahkan untuk kemudian di meja dihidangkan terpisah dan setiap orang dapat menyiramnya di atas buburnya. Nasi merah, sup kacang merah, tempe goreng, dan lodeh nangka atau kurang menarik oleh karena samanya warna-warna makanan tersebut. Dengan menggantikan sayuran lodeh dengan kangkung, tumis, dan ketimun mentah saja, maka makanan itu dapat diterima dengan lebih baik oleh yang akan memakannya karena adanya penarikan oleh penggunaan kontras warna. Begitu pula potongan makanan itu sebaiknya berbeda-beda seperti nasi, sup kacang merah, dan acar yang diiris memanjang. Gado-gado di mana sayurnya sudah diiris memanjang sebaiknya kalau menghidangkan dengan sambal goreng tempe, tempenya dipotong-potong persegi kecil-kecil. Makanan itu harus kontras di dalam hal rasa dan variasi. Makanan itu harus kontras di dalam hal rasa dan variasi. Ada kerasnya dan lunaknya, ada berbumbu dan gurih, dan ada yang biasa. Ada yang panas dan ada yang diinginkan. Janganlah makan makanan itu semua pedas, tetapi biarlah ada juga yang tidak pedas. Satu menu yang terdiri daripada mie goreng, tahu, angsio, dan pisang kurang menarik, bukan saja karena kurang kontras warna, tetapi juga kurang kontras rasa, karena semuanya agak lunak. Sambal goreng, kering, tempe, kerupuk, kari, gula, tahu adalah terlalu gurih sehingga kurang dapat dinikmati. Ada yang direbus dan ada yang bersantan atau gurih. Akan lebih menarik dan lagi pula lebih baik untuk pencernaan. Janganlah hidangkan perkedel kentang dan sop kentang pada waktu yang sama karena terlalu serba kentang. Perencanaan menurut kesanggupan pencernaan. Perencanaan menurut kesanggupan pencernaan. Perencanaan menurut kesanggupan pencernaan. Anak-anak dan bayi memerlukan makanan yang disediakan dengan cara yang sederhana, yang tidak banyak berbumbu.
berminyak atau berserat. Pencernaan mereka masih halus dan sensitif. Anak-anak di atas 2 hingga 3 tahun barulah dapat memakan makanan yang serupa dengan orang dewasa. Orang-orang yang tua pun demikian. Kegiatan pencernaan mereka sudah mulai menurun sehingga makanan yang sederhana dan mudah dicerna perlu diberikan kepada mereka. Aturlah waktu makan agar Anda ada jangka waktu sekitar 5 hingga 6 jam, di antara 1 jam makan dengan jam makan berikutnya. Dengan demikian, pencernaan telah sesuai mengerjakan makanan itu dan siap sedia untuk menerima yang baru. Sebaiknya makan pagilah yang terberat karena kesanggupan pencernaan berada dalam taraf segar setelah istirahat sepanjang malam. Dan juga dianjurkan agar supaya paling sedikit 1 hingga 3 dari kebutuhan seseorang untuk sehari dapat dipenuhi pada waktu makan pagi. Makan malam haruslah yang ringan agar supaya pada waktu tidur pekerjaan pencernaan sebagian besar telah selesai dan seorang dapat tidur dan melepaskan lelahnya pada malam hari dengan lebih baik dan tenang. Hindarilah jajan atau makan antara waktu makan. Makanan yang terdiri sebagian besar dari makanan kaya karbohidrat akan menyebabkan seorang merasa cepat lapar, sebagaimana biasanya terjadi pada makanan pagi yang hanya terdiri dari nasi goreng atau bubur kacang hijau. Rasa lapar akan cepat terasa sehingga mendorong seseorang untuk mencari jajan pada jam 10 pagi. Makanan kaya protein dan kaya lemak menolong memperlambat pencernaan sehingga seseorang dapat menahan lapar sampai waktu makan yang berikut. Sudah tentu bila hal ini berlebihan, maka perasaan nek-nek akan terasa sehingga seharian pun seorang tidak rasa makan. Hal ini tidak diinginkan dan perlu dihindari. Jika seseorang memperhatikan perencanaan makanan yang kontras dan bervariasi, maka saya merasa bahwa kesalahan ini akan tidak dibuat Anda. Makanan yang terlampau panas atau dingin dapat melambatkan pencernaan. Begitu pula makanan yang sangat berbumbu haruslah digunakan dalam jumlah yang terbatas, seperti jenis gulai dan acar, karena ini akan terlalu merangsang keluarnya cairan pencernaan lambung. Makanan yang terlampau berbumbu tidak baik diberikan kepada anak-anak kecil. Bagi mereka yang pencernaan lemah, hindarilah makan banyak sayuran dan buah-buahan pada waktu yang sama. Lebih baik bagilah itu untuk makan pagi, siang, dan malam. Perencanaan menu sesuai dengan musim. Perencanaan menu sesuai dengan musim. Perencanaan menu sesuai dengan musim. Untuk menghemat, gunakanlah bahan makanan menurut musimnya, karena dengan demikian Anda dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Lagi pula, bahan makanan itu adalah lebih segar sehingga nilai gizinya baik. Beberapa petunjuk waktu memasak. Beberapa petunjuk waktu memasak. Beberapa petunjuk waktu memasak. Janganlah membuang air bekas rebusan yang lebih, karena itu mengandung vitamin dan mineral. Gunakanlah itu untuk sup, saus, dan tumisan sayur. Begitu pula air bekas beras dicuci. Bila berasnya masih bagus dan tidak berbau, airnya dapat digunakan di dalam pembuatan roti sebagai ganti susu. Masaklah sayuran hanya selama perlunya dan jangan terlampau lama. Dengan memasak lewat batas, maka Anda akan kehilangan banyak vitamin dan mineral. Begitu pula rasa manis sayuran itu sendiri. Gunakanlah air rebusan secukupnya saja agar jangan sampai hangus sayuran itu. Didihkanlah air itu lebih dahulu untuk rebusan baru. Masukkan sayurnya. Dan untuk tumisan, gunakanlah air yang mendidih. Bila Anda perlu menambah air, jangan gunakan air dingin.
Di mana mungkin, seperti wortel, kentang, dan ubi, kukuslah bahan ini dengan kulitnya untuk menghemat vitamin dan mineralnya. Setelah itu baru dikupas kol dan kembang kol. Bila dikukus sebaliknya pada waktu masih utuh dan kemudian dipotong-potong kecil. Ada beberapa macam sayuran hijau yang bila direbus atau dimasak akan merubah warnanya menjadi hijau, kuning, atau coklat. Ini disebabkan oleh adanya semacam zat asam. Untuk menghindari terjadinya hal ini, setelah Anda masukkan sayurannya, biarkan panci itu terbuka sebentar, beberapa menit lamanya, dan baru ditutup untuk menyelesaikan masakannya. Cucilah sayur dan buahan sebelum dipotong atau dikupas. Janganlah rendam sayuran atau buahan yang telah dipotong di dalam air, karena dengan demikian Anda biarkan vitamin-vitamin dan mineral-mineral larut di dalam air itu. Kupaslah atau potonglah sayuran dan buah-buahan segar sebelum dipakai. Dengan demikian akan mengurangi kemungkinan hilangnya vitamin-vitamin.